Titanic adalah kapal penumpang mewah Inggris yang menabrak gunung es dan tenggelam selama pelayaran perdananya pada tanggal 15 April tahun 1912, menewaskan lebih dari 1.500 orang. Menjelang Perang Dunia Pertama, tragedi ini mengejutkan dunia dan menantang banyak gagasan lama tentang teknologi, kemajuan, dan kehidupan modern. Kapal laut pertama muncul pada tahun 1840-an, setelah perkembangan teknologi industri besar seperti baja dan tenaga uap. Di laut, kecepatan, kapasitas, dan ukuran kapal baru ini menciptakan pasar untuk perjalanan dan pengiriman internasional yang murah. Pada awal 1900-an, perdagangan penumpang transatlantik sangat menguntungkan dan sangat kompetitif. Dua garis, Cunard dan White Star Line, terkunci dalam perang habis-habisan untuk menguasai bisnis yang menguntungkan ini. Pada tahun 1907, Cunard meluncurkan Mauritania dan Lusitania, kapal tercepat di dunia. White Star Line membutuhkan sesuatu yang baru untuk bersaing. Ketua White Star Line, J. Bruce Ismay, telah mengatur penjualan perusahaan kepada JP Morgan pada tahun 1902. Hal ini membawa Ismay, Morgan, dan seorang pria bernama William James Peary, ketua perusahaan pembuatan kapal Belfast Harland and Wolff, bersama di bawah satu perusahaan. Ismay dan Peary kemudian bertemu untuk makan malam pada tahun 1907 dan menyusun rencana untuk mengalahkan kecepatan Cunard dengan kemewahan, kapal kelas Olimpiade baru, Olympic, Britannic, dan Titanic. Pembangunan Olimpiade dimulai tanggal 16 Desember tahun 1908, dan Titanic segera setelahnya. Kapal-kapal tersebut dirancang oleh Thomas Andrews dari Harland and Wolff, yang juga merupakan keponakan dari William James Peary. Andrews memulai sebagai magang dan bekerja dengan cara menjadi kepala desainer, mendapatkan reputasi untuk desain inovatif. Titanic dan Olimpiade adalah keajaiban teknik. Titanic memiliki bobot 52.000 ton dan panjang 882 kaki. Kapal-kapal itu begitu kuat sehingga mereka berdua hampir hancur di pelabuhan ketika pusaran yang diciptakan oleh mesin mereka menyedot kapal-kapal di dekatnya. Banyak perhatian diberikan pada 16 kompartemen kedap air yang secara teoritis akan melindungi kapal dari banjir. Hal ini menyebabkan banyak orang pada saat itu mengklaim bahwa Titanic tidak dapat tenggelam. Titanic diluncurkan dari galangan kapal Harland and Wolff di Belfast, Irlandia Utara, pada tanggal 31 Mei tahun 1911. Untuk tahun berikutnya, Titanic dilengkapi, pekerjaan interior dimulai dan mesin-mesin dimuat ke dalam kapal. Untuk pelayaran perdana Titanic, Ismay memilih Kapten Edward J. Smith, mantan Kapten Olimpiade yang dikenal sebagai Kapten Jutawan, karena reputasinya di antara penumpang kaya. Di bawah pengawasan Smith, Titanic berangkat untuk pelayaran perdananya dari Southampton pada tanggal 10 April tahun 1912. Malam itu, kapal berhenti di Cherbourg, Prancis, di mana perbekalan dan penumpang, termasuk John Jacob Astor dan Molly Brown, diangkut ke atas kapal, karena Titanic terlalu besar untuk pelabuhan kota. Setelah pemberhentian terakhir di Queenstown, Irlandia, Titanic berlayar ke New York City, membawa sekitar 2.200 orang. Di laut, Titanic menghadirkan kekuatan, kecepatan, dan kemewahan yang dijanjikan oleh para desainernya. Mesin turbin menggerakkan baling-baling utama kapal sementara dua mesin bolak-balik menggerakkan baling-baling samping. Setiap mesin mampu menghasilkan 15.000 tenaga kuda. Mesin-mesin ini ditenagai oleh 29 boiler, yang masing-masing berisi 3 tungku atau lebih. Sekitar 600 ton batu bara dimasukkan ke tungku setiap hari oleh tim pekerja di ruang ketel yang dikenal sebagai pemangkas. Ruang ketel berventilasi melalui corong besar Titanic, salah satunya tidak berfungsi dan disertakan untuk alasan estetika. Banyak perusahaan membayar kapal laut untuk mengirimkan barang-barang mereka, dan manifest kargo Titanic termasuk 63 kotak sampanye, 15 kotak bulu kelinci, 2 kotak jam kakek, dan sebuah mobil Renault. Royal Mail Ship, atau RMS Titanic, juga mengangkut surat untuk pemerintah Inggris. 5 pekerja pos di ruang surat menyortir 3.400 karung dan 7 juta lembar surat individu. Lapangan skuas, kolam renang, dan pemandian Turki hanya untuk penumpang kelas 1. Kolam air panas Titanic adalah yang pertama di dunia, berukuran 32 kaki x 13 kaki.
Rumah sakit itu lebih maju daripada kebanyakan di darat, dengan 2 dokter penuh waktu dan ruang operasi. Penumpang kelas 1 juga dapat menikmati santapan ala carte dari kafe dan restoran di atas dek. Kelas disimpan terpisah di atas kapal. Ruang kelas 3 menampung hingga 6 orang dan terletak di lantai bawah. Penumpang kelas 2 memiliki kamar tunggal atau ganda di tengah kapal. Kamar-kamar kelas 1 ditata dengan mewah, dengan telepon dan pemanas. 4 suite ruang tamu Titanic termasuk ruang duduk, kamar tidur, dan dek pejalan kaki pribadi. Ruang makan kelas 1 didekorasi dengan gaya Jacobin, sedangkan ruang duduknya meniru Istana Versailles. Tangga besar adalah fitur paling ikonik Titanic dan memiliki langit-langit berkubah baja dan kaca yang menggambarkan sosok kehormatan dan kemuliaan yang memahkotai waktu. Nirkabel Titanic adalah salah satu yang paling kuat di laut, dengan jangkauan hingga 2.500 mil. Sepanjang perjalanan, operator Jack Phillips dan Harold Bright telah menerima peringatan gunung es secara teratur, banyak di antaranya dilewatkan ke jembatan. Namun, operator nirkabel bekerja untuk perusahaan Marconi, dan tujuan utama mereka adalah untuk menyampaikan pesan penumpang. Pada malam tanggal 14 April Titanic memasuki perairan yang diketahui memiliki gunung es. Smith mengubah arah sedikit, berbelok ke selatan, tetapi mempertahankan kecepatan tinggi 22 knot. Pada pukul 21.40 mesabat terdekat mengirimkan peringatan akan adanya lapangan es, tetapi pesan ini tidak pernah disampaikan ke jembatan. Pada pukul 22.55, Californian mengirimkan kabar bahwa ia telah berhenti setelah dikelilingi oleh es. Operator nirkabel Phillips sibuk menangani pesan penumpang, dan menegur orang California itu karena menyelanya. Hingga pukul 11 malam, Smith belum memperlambat Titanic. Beberapa orang yang selamat melaporkan ini atas desakan Ismay, dia ingin tiba sehari lebih awal dan menjadi berita utama. Namun, penelitian baru telah menawarkan teori lain, satu-satunya pemadam kebakaran batu bara yang selamat dari tenggelamnya bersaksi pada tahun 1912 bahwa api telah berkobar di ruang ketel Titanic selama berhari-hari, sejak sebelum kapal pertama kali berangkat. Daripada menunda pelayaran perdananya untuk ketiga kalinya, Smith memutuskan untuk berlayar dan petugas pemadam kebakaran memadamkan api di laut, yang tidak biasa pada saat itu. Dipercaya bahwa api di atas kapal inilah yang memaksa Smith berlayar begitu cepat, dan bahkan bisa melemahkan lambung Titanic. Pada pukul 23.40, 400 mil laut selatan Newfoundland, sebuah gunung es terlihat. Perwira pertama memerintahkan kapal keras ke kanan dan membalikkan mesin, yang sebenarnya memperlambat kecepatan putar Titanic. Sisi kanan Titanic mengikis gunung es, memecahkan 5 kompartemen kedap air di bawah permukaan air. Diyakini bahwa tabrakan berkecepatan lebih tinggi akan menyebabkan lebih banyak kerusakan pada kompartemen yang lebih sedikit, dan Titanic akan selamat. Tetapi perancang kapal Andrews segera mengetahui bahwa dengan lebih dari 4 kompartemen kedap air yang terisi, Titanic akan tenggelam. Kompartemen kedap air hanya meluas ke DE, dan air pada akhirnya akan tumpah. Smith memerintahkan operator nirkabel untuk mengirim sinyal marabahaya, tetapi tidak memerintahkan alarm umum. Kakak perempuan Titanic, Olympic, merespons, tetapi pada jarak lebih dari 500 mil tidak akan berhasil sampai ke Titanic tepat waktu. Pukul 12.15, kuil gunung merespons. Ini 50 mil jauhnya dan kecepatan ke Titanic, tetapi dihentikan oleh lapangan es. Pada pukul 12.20, Carpathia mendengar panggilan. Namun, kapal yang lebih lambat berjarak 58 mil, dan akan memakan waktu lebih dari 3 jam untuk mencapai Titanic. Kapal uap Rusia Birma berjarak 70 mil ketika mendengar SOS Titanic, juga terlalu jauh. Saat Titanic tenggelam, kru melihat sebuah kapal di cakrawala. Namun kapal misteri ini tidak menanggapi pesan atau mendekati kapal yang tenggelam. Diyakini ini adalah Samson, kapal Norwegia yang berada di daerah itu secara ilegal berburu anjing laut. Californian terdekat adalah harapan terakhir Titanic, tetapi nirkabel dimatikan. Para kru membangunkan Kapten Stanley Lord ketika mereka melihat suar darurat Titanic, tetapi dia memerintahkan mereka untuk merespons menggunakan lampu Morse alih-alih nirkabel. Mereka tidak akan mendengar jawaban dari Titanic. Sementara itu, Titanic mulai meluncurkan sekoci, dengan wanita dan anak-anak terlebih dahulu. Tetapi tanpa peringatan umum, banyak penumpang di bawah dek bahkan tidak menyadari ada sesuatu yang salah.
Titanic memiliki 20 sekoci, cukup untuk 1.178 orang, sedikit lebih dari setengah dari yang ada di dalamnya. Namun latihan sekoci pada hari sebelumnya dibatalkan, dan kru memiliki kesan yang salah bahwa kapal David belum diuji beratnya, meskipun mereka berada di Belfast. Jadi sekoci yang sudah terlalu sedikit diluncurkan di bawah kapasitas, rata-rata hanya 60% penuh. Saat haluan Titanic terisi air, lambung kapal mulai keluar dari lautan. Pada pukul 2.18, Titanic terbelah dua. Pada pukul 2.20 buritan tenggelam di bawah laut, menenggelamkan lebih dari 1.500 orang ke dalam air yang membekukan. Mereka yang berada di sekoci takut tenggelam dan menunggu untuk kembali. Pada saat mereka melakukannya, 68% penumpang Titanic telah meninggal. 45% penumpang kelas 1 dan 2, 75% penumpang kelas 3, dan 78% awak tewas di laut. Carpathia tiba pada pukul 3.30 pagi, sekitar 1 jam setelah Titanic tenggelam, menyelamatkan 705 orang yang selamat dari sekoci. Pada tanggal 18 April para penyintas Titanic tiba di New York City, disambut oleh banyak orang. Berita tenggelamnya Titanic telah menyebar ke seluruh dunia, tragedi yang diperbesar oleh kemewahan yang terkait dengan kapal dan pelayaran perdananya, dan kematian banyak orang terkaya dan terkemuka di era itu, termasuk John Jacob Astor, Isidor Straus, Presiden Masis, dan istrinya Ida. Ida Straus menolak untuk meninggalkan sisi suaminya, dan sementara Isidor ditawari tempat duduk di sebelahnya di sekoci, dia menolak untuk mengambilnya sementara wanita dan anak-anak tetap berada di atas kapal. Kapten Titanic Smith dan desainer Andrews juga meninggal di Titanic. Namun yang lain, seperti J. Bruce Ismay, selamat di sekoci dan akibatnya difitnah oleh pers. Baik pemerintah Amerika dan Inggris menyelidiki tenggelamnya kapal tersebut. Penyelidikan Senat AS dipimpin oleh Senator Michigan William Alden Smith dan mewawancarai 80 orang yang selamat. Itu menyalahkan British Board of Trade karena tidak mengatur jumlah sekoci di atas kapal dan meragukan jarak yang diklaim oleh awak Californian. Sebagai akibat dari tenggelamnya kapal tersebut, kapal-kapal harus memiliki sekoci yang cukup untuk semua penumpang dan menjaga radio 24 jam, dan layanan pemantauan gunung es internasional baru telah dibuat. Tenggelamnya Titanic memiliki sedikit dampak negatif pada Harland and Wolff. Pintu kedap air Olimpiade diperpanjang hingga DB, dan kapal berfungsi sebagai transportasi pasukan di Perang Dunia I. Kapal ketiga, Britannic, menggantikan Titanic, tetapi tenggelam setelah menabrak ranjau pada tahun 1916. J. Bruce Ismay pensiun karena malu setahun setelah tenggelam. Kemudian pada tahun 1935, White Star Line diakuisisi oleh pesaing lama Cunard. Titanic tetap tertanam kuat dalam imajinasi populer, meskipun minat akan berkurang seiring waktu. Kemudian, pada tahun 1985, ahli kelautan terkenal Robert Ballard mengumumkan penemuan bangkai kapal Titanic. Titanic menjadi tempat uji coba bagi Argo, kapal selam mutakhir yang dilengkapi dengan kamera kendali jarak jauh. Pada tanggal 1 September tahun 1985, gambar bawah air pertama Titanic direkam. Puing-puing telah dihuni oleh pedesaan, yang seiring waktu, perlahan-lahan akan membubarkan kapal. Titanic terletak di dasar laut 13 mil jauhnya dari koordinat terakhir yang dilaporkan. Dari